Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan kembali di bulan yang penuh ampunannya ini, yakni bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yang mana di dalamnya juga terdapat satu malam yang mana Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim, dan menjadi bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dilipat gandakan setiap amalan saleh yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semua manusia senantiasa istiqamah berpegang teguh menjalankan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang Al-Quran, apalagi tentang keutamaan-keutamaannya, maka semua itu tidak akan pernah habisnya. Kemudian, apakah jawaban yang akan kita berikan ketika kita ditanya, apakah engkau sudah membersamai Al-Quran? Apakah jawaban kita ketika ditanya, adakah waktu yang telah engkau luangkan untuk Al-Quran? Masihkah kesibukan yang akan menjadi salah satu jawaban di antara jawaban-jawaban yang lainnya, yang mana tanpa kita sadari kesibukan tersebut telah membuat kita semakin jauh dari Al-Quran. Padahal begitu seringnya kita mendengar tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, namun kesibukan selalu kita jadikan alasan utama, sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk membersamai Al-Quran. Sebegitu sibukkah kita, wahai saudariku, sibuk dengan perkara dunia yang hina ini? Allah musta'an. Akhwati fillah, padahal kita sama-sama mengetahui keutamaan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran. Kita sama-sama tahu keberkahan waktu yang kita dapatkan karena sebab membersamai Al-Quran. Maka dari itu, di sini kami mengajak diri kami sendiri dan antuna semua, mari kita pantaskan diri kita untuk selalu bisa membersamai Al-Quran. Mungkin dengan beberapa hal sebab berikut ini, kita semua semakin menyadari akan kebutuhan kita dengan Al-Quran, sehingga akhirnya kita menjadi pantas untuk terus membersamainya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah, mulailah dengan meluangkan waktu untuk membacanya. Bacalah Al-Quran. Jangan pernah lewatkan keseharianmu tanpa membacanya, walaupun hanya satu ayat. Begitu banyak perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu sendiri, agar kita membacanya. Dan mustahil perintah Allah itu tidak akan mendatangkan manfaat untuk kita. Apa manfaatnya? Di antaranya yaitu, jika kita membaca Al-Quran secara konsisten, maka dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kesadaran kita tentang arti dan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Kemudian hal kedua yang bisa kita lakukan setelah membaca adalah berusahalah untuk konsisten dengan waktu tersebut agar pelan-pelan kita bisa mulai mentadaburinya, kemudian mengamalkan kandungan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena insya Allah dengan semua itu keselamatan dan kebahagiaan akan selalu membersamai kita di dunia wal akhirah. Ummahat wa akhwati fillah jami'an, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan setelah kita bisa konsisten membacanya dan mentadaburinya serta mengamalkannya agar kita bisa semakin dekat membersamai Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Apapun masalahnya, apapun rintangan dan apapun bentuk ujian yang Allah turunkan kepada kita di dunia ini, insya Allah kita bisa menghadapi tantangan tersebut dan kesulitan tersebut dengan sabar dan ikhlas. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang mana mustahil Allah akan berdusta. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah tegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguh sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian saudariku, hal keempat yang bisa kita lakukan adalah yang tidak kalah penting, yaitu jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kita, sahabat dalam keseharian kita. Karena ketika kita sudah bisa mencintai Al-Quran, tulus bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan meningkatkan kualitas hidup kita, termasuk dalam hal keyakinan kita. Percayalah wahai saudariku, Al-Quran tidak akan pernah mengecewakanmu. Akhwati fillah wa ummahat jami'an, Al-Quran adalah nikmat terbesar dari Allah Ta'ala, yang kita tidak akan mampu membayangkan seberapa luasnya nikmat Al-Quran tersebut. Jadi janganlah kita sampai mensia-siakan waktu kita tanpa Al-Quran. Manfaatkanlah karunia Allah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa lelah, karena justru Al-Quran adalah sumber kekuatan untuk kita. Semoga Al-Quran selalu menjadi cahaya hidup kita dan membimbing kita untuk selalu berada di jalannya yang lurus, yang Allah ridhoi. Amin. Allahumma amin. Ummahat wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan Allah tetapkan kita untuk menjadi hamba-hamba pilihannya yang akan selalu Allah tanamkan Al-Quran di dalam dada kita agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita berkah dunia dan akhirat. Ana mohon maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian ini, karena kesalahan itu adalah dari diri Ana pribadi dan syaitan, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah Ana memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.